Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa dan menyertai kita sepanjang minggu ini. Dan memasuki bulan yang baru, kita percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita. Amin saudara. Amin. Baik, sebelum masuk dalam hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami rindu Tuhan untuk berbakti pada malam hari ini. Karena ya Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan seluruh keberadaan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh masuk di dalam ruang Maha Kudus, bertemu dengan Engkau secara pribadi, dan Engkau melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami rindu untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan hanya Engkau yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkan kita saudara. Dan Dia yang selalu setia dalam menopang hidup kita. Menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari bersama-sama berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan ajaib Kau Tuhan. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu, katakan seluruh hidupku tak akan goyah ya Tuhan, selamanya. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh
akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari berikan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berapa banyak saudara yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tanganmu saudara. Amin. Haleluya. Kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tak terukur kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita bertepuk tangan saudara. Kita bangkit berdiri dan bersorak bagi Dia. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari katakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, katakan besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari sekali lagi katakan,
kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kehidupan kami. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, katakan Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, katakan besar kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan mari kita serukan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan hari ini.
kami sangat bersyukur kami dapat memuji dan besarkan nama-Mu. Amin. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Ya, Yesus. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dapat hari ini dapat menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ikat semua kuasa-kuasa gelap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang akan menyerang balik kami semuanya. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kami akan mulai mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan duduk rekan-rekan PDM yang dikasih oleh Tuhan. Shalom rekan-rekan dewasa muda yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah malam hari ini. Saya percaya kita semua akan mengalami lawatan daripada Tuhan. Dan malam hari ini kita akan mengikuti materi khusus yang akan disampaikan oleh pembicara kita malam hari ini. Namun sebelumnya, tak lupa kami selaku koordinator daripada Dewasa Muda, GPPS Palu dan pengurus serta semua mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kita yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, yaitu Saudari Timar Lago, Saudara Elia Meliangan, Saudara Roni Limbunan, Saudari Serli Mondolu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, rancangan Tuhan semakin disempurnakan dalam kehidupan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari sebelum kita masuk dalam materi pada saat malam hari ini, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di Persekutuan Dewasa Muda. Baik itu Saudari Timar, Saudara Elia, Saudara Roni maupun juga Saudari Serli. Tuhan Kau berkati mereka. Tubuh jiwa roh mereka diberkati. Dan biarlah Tuhan rancangan-Mu terus tergenapi dalam kehidupan mereka. Engkau terus menyempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan saat ini Tuhan, apa yang menjadi kerinduan daripada mereka kami percaya Engkau adalah sumber jawaban. Dan Tuhan kiranya roh jahat dalam bentuk apapun yang berusaha mengganggu kehidupan mereka, kuasanya dihalaukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan apapun yang mereka perbuat Engkau buat berhasil senantiasa. Dan kami percaya Engkau sumber jawaban dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pembicara pada saat malam hari ini. Dari jauh saudara, yaitu dari London, tepatnya dari Birmingham ya. Yaitu Dr. Habibie Tobing, spesialis ortopedi dan konsultan bedah tulang. Ya, saat ini akan membagikan kepada kita mengenai seputar tentang COVID-19. Mungkin bukan hal yang asing bagi saudara-saudara sekalian. Ya, kita tahu bahwa secara iman kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Ya, umatnya tetap dalam perlindungan Tuhan. Tetapi selain kita menjaga iman kita, kita juga perlu menjaga imun kita. Dan kita juga perlu mengikuti prokes yang ada. Itu sebabnya tidak ada salahnya malam hari ini kita juga mendengarkan penjelasan dari Dr. Habibie Tobing mengenai seputar COVID. Dan tak kalah hal yang luar biasa juga, kita akan mendengarkan kesaksian yang boleh memberkati kita sekalian. Baiklah, kepada Dr. Habibie Tobing, spesialis ortopedi dan konsultan bedah tulang, kami persilakan. Puji Tuhan. Shalom rekan-rekan dewasa muda, puji Tuhan malam ini kita dapat bertemu kembali di ibadah online PDM GPPS Jemaat Palu. Bersama saya Melisa, malam ini kita akan membahas tentang COVID-19 dan akan mendengarkan kesaksian dari pasien-pasien yang sudah sembuh dari penyakit ini. Saat ini telah hadir bersama kita pembicara yaitu Dr. Habibie Sotarhutur Lumbang Tobing, spesialis ortopedi traumatologi, konsultan spine, yang akan membahas tentang COVID-19 ini. Beliau adalah tenaga medis yang mengetahui tentang penyakit ini. Baik, kepada Dr. Habibie dipersilahkan. Shalom, puji Tuhan, ketemu lagi bersama saya Dr. Habibie SL Tobing, SPOT konsultan bedah tulang belakang. Pada malam hari ini saya berkesempatan memberikan pengalaman dan juga pengetahuan saya di bidang penyakit COVID-19 yang sedang menjadi pandemi di dunia saat ini.
Seperti kita ketahui bersama bahwa COVID-19 itu adalah suatu penyakit baru yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus tipe 2. Jadi ini adalah virus baru yang pertama kali diketahui November dan dipublikasikan Desember 2019 di Wuhan. Pertama kali itu patient zero-nya adalah seorang yang bekerja di pasar hewan yang menjual hewan hidup. Jadi dicurigai bahwa virus ini berasal dari kelelawar, tetapi pembuktiannya belum bisa dibuktikan sampai hari ini. Kemudian menyebar ke beberapa tenaga medis dan kemudian menyebar ke seluruh Cina dan kemudian ke seluruh dunia hingga saat ini. Ya, jadi penyakit ini adalah suatu penyakit yang sangat menular. Bagaimana proses penularannya seperti sudah kita ketahui bersama. Demikian juga dipublikasi oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia, itu bisa menyebar melalui droplet. Bahkan beberapa penelitian mengatakan bisa melalui aerosol. Apa beda droplet dengan aerosol? Jadi kalau droplet itu adalah sesuatu yang mengandung liur atau cairan tubuh yang keluar melalui saluran pernapasan, kemudian mengenai orang yang berada di sekitar kita, dan kemudian akan menyebarkan penyakit pada orang yang terkena. Sedangkan aerosol itu apabila kita melakukan tindakan seperti spray dan kita melakukan tindakan operasi misalnya ngebor, itu bornya itu akan menimbulkan sebuah uap atau aerosol yang secara penelitian juga bisa menyebabkan penyakit ini, dimana semakin lama orang terpapar, semakin orang bersama dalam suatu ruangan, risiko untuk terkenanya semakin tinggi. Apa saja gejala dari COVID-19 ini? Seperti kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini memiliki banyak gejala yang tidak terlalu khas, dalam artian di Indonesia juga sering. Contohnya orang demam, kemudian batuk, kemudian mengalami gangguan pernapasan yang lain seperti sesak napas, susah bernapas. Tetapi ada yang khas, biasanya orang-orang mengalami yang disebut dengan kehilangan penciuman ataupun merasa dalam lidahnya. Jadi apa yang dimakan itu terasa hambar dan apa yang dicium itu tidak tercium seperti biasanya atau bahkan hilang, yang disebut dengan anosmia. Jadi kumpulan gejala-gejala ini itulah yang membuat suatu kesimpulan bahwa seseorang mengalami suatu gejala COVID-19. Tetapi ini hanya gejala yang bersifat umum. Bisa saja terjadi pada penyakit-penyakit yang lain, sehingga kita memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menegakkan diagnosis. Salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan polymerase chain reaction. Jadi atau kita sering bilangnya swab test, PCR. Sempat ada pemeriksaan yang disebut dengan rapid test menggunakan dengan darah yang diambil dari ujung jari maupun dari vena. Tetapi seiring penemuan dan penelitian yang terus berkembang, rapid test sudah mulai ditinggalkan. Yang terakhir adalah dengan menggunakan antigen swab yang dari nasal ataupun dengan PCR swab yang menggunakan nasal maupun melalui mulut atau lewat oral. Kemudian kenapa penyakit ini bisa menyebabkan kematian yang begitu tinggi? Ini semua dikarenakan banyak faktor, ya, terutama penyakit ini yang dipelajari adalah mengenai orang yang sudah berusia dewasa atau dalam hal ini usia lanjut, lebih rentan dan bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Ini dikarenakan virus ini memiliki sifat memberikan suatu peradangan yang sistemik atau menyeluruh kepada seluruh organ. Yang paling sering terkena adalah organ pernapasan. Ya, dia menyerang sampai dengan alveoli. Jadi kalau kita pelajari di kedokteran, itu mulai dari hidung masuk ke dalam saluran pernapasan melalui faring, ada nasofaring, orofaring, laryngofaring, kemudian turun melalui bronkus, kemudian dicambang ke bronkiolus, dan terakhir menjadi kantong-kantong udara atau yang disebut dengan alveoli. Nah, si virus ini menyebabkan peradangan pada alveoli yang menyebabkan terjadinya sekret atau eksekresi dari cairan lendir yang berlebihan, sehingga pertukaran oksigen dengan CO2 itu terganggu, sehingga orangnya merasakan dia sesak dikarenakan kadar oksigen yang perlahan-lahan tapi pasti biasanya semakin berkurang, hingga pada saat pasien merasa sesak napas dibawa ke rumah sakit terkadang sudah terlambat.
sehingga tidak bisa ditolong lagi. Itulah yang menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi berhubungan dengan pernapasan. Selain itu, penyakit ini juga diketahui bisa mengganggu ke organ jantung. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadi serangan jantung pada orang yang terkena COVID-19. Bisa juga menyebabkan kerusakan pembuluh darah otak atau kita sering bilang stroke pada beberapa kasus, dan juga bisa mengenai ginjal yang menyebabkan suatu gagal ginjal akut dan akhirnya orangnya bisa meninggal dikarenakan suatu komplikasi dari gagal ginjal tersebut. Di literatur juga dikatakan bahwa ini semua berhubungan dengan apa yang kita sebut dengan badai sitokin atau cytokine storm, yang mana reaksi peradangan ini disebutkan muncul di semua organ secara bersamaan diakibatkan dari SARS-CoV-2 ini. Ini tidak terjadi pada anak-anak biasanya, itulah yang menyebabkan anak-anak usia remaja itu lebih rendah atau lebih sedikit terpapar atau terkena virus COVID-19 yang berkelanjutan dalam artian mengalami komplikasi dibandingkan dengan orang dewasa apalagi yang usia lanjut. Sudah setahun ini kita mengalami masa pandemi COVID-19 dan banyak sekali sektor-sektor yang mengalami kerugian akibat pandemi ini. Sebenarnya apa sih dok COVID-19 itu dan bagaimana penyakit ini dapat membuat dunia menjadi lumpuh? Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini ekonomi dunia itu sedang terpuruk. Ya, di beberapa tulisan sudah dikatakan bahwa ekonomi dunia itu sangat terpuruk sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran yang akan menyebabkan meningkatnya orang melakukan kejahatan. Dalam hal ini orang butuh makan tapi tidak punya penghasilan sehingga dia bisa menimbulkan angka kejahatan. Di sini saya kebetulan sudah mengambil data yang terbaru Januari 2021. Bisa dilihat bahwa angka saham dunia saja turun dari tahun 2019, di 2020 ini anjlok hampir semua dan kemudian perlahan-lahan mulai naik. Jadi memang betul ini setahun dia dari anjlok hampir 40%, ini baru kembali sampai dengan saat ini itu mungkin di sekitaran minus 10 di Italia, di Amerika sudah mulai ke angka 0% dan di Jepang sudah mencapai angka 22%. Ini terutama sejak adanya vaksin sudah mulai diumumkan. Jadi angka itu dipengaruhi juga dengan vaksin. Kita harap ke depan dengan adanya vaksin sudah ditemukan dan bahkan sudah diberikan sampai dengan 2 dosis pada saat ini, itu bisa meningkatkan gairah pasar dan akan mengembalikan ekonomi dunia. Ya, jadi kalau kita lihat di beberapa kota besar ya seperti di Jakarta dan juga kebetulan saya Tuhan izinkan berada di Birmingham saat ini, itu semua kota-kota yang melakukan yang namanya lockdown itu hancur ekonominya. Kenapa? Karena orang tidak boleh berkumpul sehingga orang tidak bisa berbelanja, sehingga uang tidak berputar. Jadi orang hanya beli makanan. Jadi tidak ada lagi orang yang nongkrong, tidak ada lagi orang yang melakukan kegiatan liburan, tidak ada orang yang bepergian, sehingga perputaran ekonomi itu berkurang hanya kepada kebutuhan primer berupa makan. Jadi uang berputar cukup lambat sehingga semuanya serba kurang. Harapan kita memang ke depan bahwa dengan adanya pemberian vaksin terutama di negara-negara maju dan juga di Indonesia yang sudah mulai, ke depannya nanti bisa kembali normal. Di Inggris bahkan mentargetkan tanggal 21 Juni 2021 itu sudah kembali normal dengan asumsi sudah lebih dari 60% atau bahkan lebih penduduk yang diberikan vaksinasi. Kita berharap Tuhan memberikan Indonesia juga percepatan dalam pemberian vaksin sehingga bisa mengatasi wabah corona ini. Tiap-tiap orang dimanapun berada tentunya akan merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini, baik yang bekerja sebagai karyawan ataupun yang memiliki usaha. Pertanyaan selanjutnya ini dok, bagaimana proses penyakit ini bisa menjangkit tubuh manusia dengan begitu cepatnya? Tadi sudah saya jelaskan ya sekilas bahwa teori mengatakan menyebarnya melalui droplet dan aerosol, tetapi ada juga yang mengatakan ini bisa menyebar melalui permukaan. Artinya kepada benda-benda atau permukaan-permukaan barang yang
terkena liur, terkena cairan tubuh, itu bisa dari pasien dengan COVID-19 itu bisa menjadi media untuk menyebar. Tetapi hal ini juga dibantah oleh banyak ahli di bidang virologi, dikarenakan kalau dia di permukaan benda itu tapi dia tidak memiliki media cairan tubuh, maka dia akan cepat mati. Sehingga sebenarnya menggunakan hand sanitizer dan antiseptik lain juga masih kontroversi. Tetapi ya itulah yang terjadi di dunia saat ini, orang sebegitu ketakutan sehingga produk-produk antiseptik, produk-produk hand sanitizer itu banyak booming, bahkan sempat kita alami sendiri harganya bisa 5-6 kali lipat dibandingkan pada saat normal. Ya, tidak disalahkan, tetapi juga secara ilmiah tidak terbukti bahwa hand sanitizer maupun antiseptik itu bisa mengurangi angka penyebaran dari COVID-19. Jadi memang penyakit ini cepat sekali ya dok menyebar, sehingga hampir di seluruh belahan dunia terdapat konfirmasi kasus positif COVID-19 ini. Baik dok, selanjutnya apa saja sih dok akibat atau efek yang dapat ditimbulkan dari COVID-19 ini? Efek dari COVID-19 itu tadi sudah saya jelaskan gejala-gejalanya. Yang mungkin maksud pertanyaan sini adalah efek jangka panjangnya. Ini masih dalam penelitian dikarenakan setiap pasien yang mengalami penyakit COVID-19 itu akan mengalami gejala yang keparahannya berbeda-beda dari satu individu maupun individu yang lainnya. Contohnya, seseorang yang kebetulan memiliki komorbid dan juga di usia yang cenderung lebih tua, itu biasanya lebih parah, bisa mencapai dengan kematian. Tetapi kalau orang yang misalnya dia usia tua tetapi tidak mempunyai komorbid, biasanya tidak terlalu parah. Ataupun sebaliknya, usia muda tetapi mempunyai komorbid, kadang-kadang dia lebih parah dibandingkan usia muda yang tidak mempunyai komorbid. Jadi long term effect dari COVID-19 sampai hari ini belum diketahui dengan pasti, walaupun banyak laporan yang masuk. Contohnya adalah nyeri-nyeri pada sendi, nyeri pada otot, kemudian adanya kemampuan olahraga ataupun aktivitas yang berkurang, kemudian masih ada nyeri di daerah pernapasan, terutama di bagian paru-paru, di beberapa segmen paru-paru. Apabila menarik napas gitu, merasakan adanya nyeri, dikarenakan secara teori terjadi suatu sikatrik atau jaringan ikat atau penyembuhan dari paru-paru yang menyebabkan sesuatu jaringan yang tidak lentur lagi. Ya, paru-parunya tidak mengembang dengan maksimal. Tetapi ini adalah sangat-sangat subjektif dan juga data yang realnya belum ada, masih dalam penelitian. Baik, terima kasih Dr. Habibie yang sudah menjelaskan kepada kita mengenai COVID-19 ini. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Fritz Potuda dan juga Ibu Marijan, yang keduanya adalah suami istri dan terinfeksi COVID-19 yang merupakan klaster keluarga. Dan nanti ada Dr. Habibie yang juga pernah terinfeksi COVID-19 di tahun 2020. Kepada narasumber, saya persilahkan. Shalom. Terima kasih, kami sudah diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman di ibadah dewasa muda pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di saat Bapak dan Ibu terinfeksi COVID-19, apa saja sih yang Ibu dan Bapak rasakan? Ya, jadi saya saksikan bahwa tanggal 27 November itu saya main bulu tangkis di suatu tempat olahraga di Bekasi. Kemudian pulang dari situ saya kehujanan. Jadi waktu besoknya hari Sabtu saya merasa demam, saya pikir ini pasti karena kehujanan. Kemudian saya minumkan dengan obat penurun panas, paracetamol. Waktu itu demamnya agak turun. Hari Minggu saya coba menyetir mobil waktu itu dengan jarak yang cukup jauh. Dan saya tiba di rumah saudara saya di Serpong, demamnya naik kembali. Saya beli beberapa macam obat, saya rasa tidak enak badan. Saya minum obat. Ada 4 atau 5 macam gitu. Hari Senin badan semua keringat dingin. Tapi malam itu panas saya tinggi banget. Sampai rasanya udah kayak dibakar gitu.
ini seperti waktu saya kena demam berdarah. Jadi saya pikir karena saya latar belakang dokter, kemungkinan besar saya terkena suatu infeksi virus. Tapi pada waktu itu pemikiran saya adalah virus influenza. Jadi ini demam influenza kayaknya ini. Hari Selasa saya udah agak enakan, saya pulanglah ke rumah saudara yang di Bekasi. Hari Kamis 2 hari kemudian dengan badannya masih kurang fit, saya pergi kuliah. Saya jadi salah satu dosen di Fakultas Kedokteran di Universitas Pertahanan Sentul. Saya pergi ke sana ikut kuliah statistik. Waktu itu saya rasa nggak enak badan, tapi saya paksakan untuk kuliah walaupun sambil ngantuk-ngantuk karena memang rasa badan capek seperti gimana gitu. Pulang saya nyetir, saya pergi mampir di rest area. Kebetulan dari arah Sentul ke Bekasi itu ada rest area. Saya belilah kopi, salah satu merek kopi terkenal di Indonesia, di dunia. Itu adalah salah satu kopi favorit saya. Jadi habis saya beli, saya coba minum. Saya kaget dikarenakan kopi itu tidak seenak biasanya pertama. Yang kedua, kopi itu tidak ada baunya. Jadi mungkin seingat saya pernah kalau lagi batuk pilek itu penciuman berkurang, tapi ini penciumannya menghilang. Jadi kalau secara medis disebut dengan anosmia. Waktu itu saya langsung berhenti di pinggir jalan. Saya ambil parfum saya maksud saya di mobil, saya semprot ke hidung, ke arah atas bibir, gitu. Loh, kok parfumnya seperti air, nggak ada wanginya? Apa mungkin karena kena matahari sehingga parfumnya? Tapi nggak mungkin, ini parfum kan wangi. Saya teleponlah istri saya melapor istilahnya, Lin, kok saya nggak bisa nyium ya? Istri saya waktu itu langsung nebak, kamu kena COVID katanya. Ah enggak lah, orang gejalanya kan cuma batuk pilek biasa, saya pikir influenza. Saya masih penyangkalan diri, saya denial waktu itu. Enggak lah, mana ada COVID kayak gini. Udahlah pergi swab katanya. Saya pikir kalau swab bayar lagi. Waktu itu kalau nggak salah 950 apa sejuta gitu. Udah gitu kalau negatif kan sayang uangnya ya. Tapi waktu itu saya pikir ya udahlah, gimana ya, udah pulang aja deh ke rumah dulu. Saya pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah di Bekasi, saya langsung ke atas karena saya rasa nggak enak badan, saya tidur. Bangun jam 9 malam, dibangun oleh namboru saya, tante saya, makan. Itu ditanya, kok lu tidur seharian? Iya nggak enak badan nih. Nggak sembuh-sembuh katanya dari hari Sabtu kemarin. Nggak tahu nih, udah minum obat segala macam, udah lewat antibiotik yang canggih pula. Nggak sembuh-sembuh, gue bilang kan. Ya udahlah, periksalah ke dokter, ke rumah sakit kek. Itu waktu itu hari Kamis, ingat saya. Jadi waktu itu hari Jumat, saya masih menahan untuk tidak ke dokter, untuk tidak ke rumah sakit. Hari Sabtu, saya ingat itu saya bangun pagi, saya duduk di pinggir tempat tidur, itu jam 9 pagi, saya baru bangun, kayak capek sekali badan ini. Udah capek banget, pas lagi duduk gitu, saya ketiduran. Bayangkan, orang baru bangun, duduk samping tempat tidur, bangunnya sudah cukup siang, duduk samping tempat tidur, saya ketiduran sekitar 5-10 menit. Baru saya terbangun lagi, loh ini saya ketiduran sambil duduk, kan aneh rasanya. Kemudian rumah saudara saya itu di lantai 2, jadi kalau pas saya lagi naik tangga ke atas mau tidur malam, atau saya ada yang ketinggalan HP atau apa di atas saya ambil, itu jantung saya kayak mau copot rasanya. Itu capek sekali rasanya. Waduh, ini kenapa, ini nggak benar ini. Jadi itu Sabtu malam, sudah hari Sabtu malam waktu itu saya bilanglah sama namboru saya, bawalah saya ke rumah sakit, saya udah nggak tahan. Itu adalah hari ke-8 dari gejala saya pertama kali demam. Jadi seminggu tepat, karena Jumat main bulu tangkis, hari Sabtu mulai demam. Sabtu itu saya batuk-batuk dulu, demamnya itu mulai Minggu. Kemudian hari Sabtu berikutnya atau 7 atau 8 hari setelahnya saya udah nggak kuat, jantung rasanya mau copot, dan setiap kali saya tarik napas seperti itu saya full ada rasa kayak nggak nyaman di sisi belakang paru-paru saya, sehingga saya meminta untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi waktu itu teleponlah rumah sakit di Bekasi, tempat dimana almarhum suami dari namboru saya itu bekerja sebagai teranak. Waktu itu ditelepon, ternyata petugasnya 3 orang terkena COVID, petugas radiologi, sehingga nggak bisa untuk melakukan pemeriksaan malam itu. Kalau mau ditunda ke Minggu atau bahkan ke Senin, dikarenakan Minggu biasanya tidak datang petugasnya karena hari libur, jadi biasanya hari kerja aja adanya.
Jadi karena saya rasa udah nggak nyaman, saya teleponlah teman saya, seorang dokter penyakit dalam di rumah sakit Maya pada Lebak Bulus. Saya cerita pengalaman saya, terus katanya, ya sudah kamu datang saja ke UGD minta swab. Kalau misalnya swabnya positif langsung dirawat, tapi kalau negatif ya pulang, self isolation aja. Tapi kalaupun dirawat bukan karena COVID, seperti begitu. Akhirnya karena itu udah Sabtu malam Minggu ya jam 10, setengah 10, jam 10 malam, saya bilanglah sama 6 buruh saya. Gimana kalau Minggu aja deh, udah nanggung nih, malam kita ke sana, kalaupun nggak ada petugasnya. Kalau nggak ada petugasnya nanti bakal nganggur atau bakal dianggurin gitu di rumah sakit. Mendingan Minggu aja saya pikir. Jadi bangunlah saya Minggu pagi besoknya sekitar jam 9 atau jam 10 saya lupa, sama kondisi makin parah, turun ke bawah aja saya susah. Saya baru bisa keluar dari rumah itu jam 1:30 seingat saya. Jadi 3 jam itu saya butuhkan atau 4 jam untuk persiapan mau mandi, mau ke rumah sakit, itu capek banget rasanya. Akhirnya jam 1:30 kita jalan, kurang lebih 2:30 tiba di UGD. Teman saya sudah dihubungi oleh dokter jaga, saya masuklah ke rumah sakit itu di UGD. Dibilang sama petugasnya, sama dokternya, di sini ada pasien COVID ya, nggak apa-apa. Ya udahlah, saya udah nggak kuat, dibawalah saya ke dalam. Kemudian saya dilakukan 2 kali swab, satu melalui orofaring lewat mulut, satu lagi melalui nasofaring lewat hidung. Kemudian sekitar sejam kemudian saya dibawa ke ruangan CT scan, saya di CT scan, dan sekitar jam 9 malam dokternya, yaitu teman saya, baru datang dengan menyatakan bahwa CT scan saya positif untuk gambaran suatu pneumonia dengan ground glass appearance, kemungkinan besar COVID-19. Saya tahu itu sekitar jam 3 atau jam 4 pagi, ternyata saya memang positif. Pada tanggal 25 Januari itu saya rasakan badan saya itu hangat-hangat, tetapi hangatnya itu dari dalam. Saya rasa, kenapa saya punya badan ini hangat, tapi saya pegang saya punya badan itu dingin. Cuma yang saya rasakan dari dalam itu hangat. Kemudian semua persendirian saya itu seperti dicabik-cabik. Pokoknya sakit semua. Dari jari-jari, semua badan sakit semua. Nah, kemudian saya batuk. Tapi batuknya itu tidak sering. Sekali-sekali. Tapi setiap saya batuk itu sepertinya di bagian tenggorokan ini ada kering begitu, kering. Suka mau minum air terus. Tapi saya minum itu, tidak lama saya habis minum, kering lagi saya rasa. Hari keempat itu saya rasa anak saya ini minta mau masak Indomie, dia mau makan mie. Jadi saya masak sudah. Begitu saya buka dia punya bungkus bumbunya, biasanya kan itu menyengat sekali. Saya cium, tidak ada saya cium apa-apa. Sama sekali tidak ada saya cium bau-baunya. Lalu tapi tetap saya masak, saya buatkan. Pada tanggal 2 hari itu malamnya saya sempat demam, tapi saya menganggap demam itu biasa. Mungkin karena saya paling capek atau karena memang biasa kondisi saya malam. Karena saya rasa karena saya punya bawaan yang dibawa aja, karena malam itu saya rasa demam. Tapi besok paginya tidak ada lagi. Nah, pada tanggal 20 hari Jumat, ya, tanggal 9 ya, 9 pagi, seperti biasa bangun pagi, aktivitas sarapan, mandi, saya tidak ada gejala. Nah, pada saat saya akan berangkat pagi itu kami rencana dengan anak saya Edwin, rencana ke Donggala hari Jumat. Nah, pada saat berangkat dalam perjalanan, tiba-tiba saya merasa batuk terus. Saya tanya sama anak saya, batuknya Papa ini tidak berhenti. Pikir saya ada apa saya makan, tapi ternyata tidak berhenti batuk terus selama perjalanan, bahkan sampai di toko customer saya tidak turun. Saya minta tolong anak saya Edwin turun, menawarkan barang, dan ya udahlah yang lain-lain dijual. Nah, dalam mobil saya rasakan terus, sementara mobil hidup mesin, AC jalan, saya merasakan badan saya kok mulai panas seperti tusuk jarum. Nah, tangan-tangan semua mulai pegal-pegal, badan-badan mulai pegal. Saya rasa kenapa badan saya kayak begini. Nah, setelah kami mengetahui bahwa kami positif terpapar COVID, kami sempat semalaman dulu di rumah.
Nah, dengan waktu kami mencoba untuk karantina mandiri, namun selama malam itu saya tidak bisa tidur. Batuk terus melanda, tambah lagi kondisi saya karena saya punya bawaan, itu saya kedinginan. Nah, semalaman saya kedinginan dan saya batuk, akhirnya besok harinya hari Sabtu, melihat kondisi saya waktu itu selalu mulai drop turun sampai malam sore hari hingga pagi itu. Sore hari kami putuskan untuk saya dibawa ke rumah sakit. Nah, pada saat sampai rumah sakit, malamnya sudah tengah malam. Nah, itu saya sudah pasrah karena saya sudah melihat kondisi fisik saya sudah makin lama makin turun. Nah, bahkan untuk tidur saja saya susah, bernapas saya susah. Nah, sampai ruang IGD waktu itu, tambah lagi pada malam itu kami belum dapat kamar karena kamar di atas perawatan full. Jadi pada malam itu kami harus tidur dulu di IGD selama 1 malam, mungkin besok paginya sekitar jam 10 baru saya dipindahkan di kamar perawatan. Nah, pada saat itu saya hanya tidak tahu berbuat apa, saya hanya pasrah semua karena kondisi saya tambah makin lama makin drop. Nah, dibantu lagi pada saat itu saya butuh O2 karena sebagian dada saya, bagian pernapasan saya mulai sesak. Nah, yang banyak mengetahui keadaan saya pada waktu itu hingga berapa hari selanjutnya hanya istri saya. Jadi saya pada waktu itu ya kondisi saya hanya pasrah karena saya bilang saya sudah siap apa yang Tuhan mau dari diri saya. Dia panggil malam hari itu pun saya sudah siap. Jadi yang banyak mengetahui keadaan saya pada waktu itu ya istri saya. Seperti tadi dia sampaikan suami saya bahwa kami waktu dapat hasil sudah disampaikan bahwa kami itu sudah positif, sedangkan anak kami yang 3 ini masih negatif. Jadi yang anak kami 3 itu cepat disingkirkan ke rumah kakak, dan saya dengan suami saya berkata biarlah kita karantina saja di rumah. Tuhan tolong kita minum obat saja ya, kita berdoa saja. Tetapi satu malam itu suami saya itu sudah gelisah dia tidur. Terus malam kedua hari Sabtunya dia semakin gelisah lagi dia. Pokoknya batuknya itu demam. Kadang kalau dia demam 1 jam, habis itu dia menggigil lagi 1 jam. Jadi saya sudah tambah bingung pada saat itu. Saya mau buat apa? Sudah berdoa. Jadi sore-sore sekitar jam 6 sore saya bilang kalau begitu kita ke rumah sakit saja ya. Terus saya telepon kemanakan juga sarankan iya lebih bagus Om itu ke rumah sakit, karena kalau di rumah sakit itu peralatannya agak lengkap, dan juga kalau di rumah kita tidak tahu soalnya Om itu ada bawaan. Jadi waktu itu suami saya tidak berdaya lagi, pokoknya dia semakin lemah. Malam pertama kami di situ hari Minggu malam kami di situ. 1 malam itu suami saya semakin drop. Kalau siang dia tidak terlalu bagaimana, tapi kalau malam itu pokoknya mulai dari jam 6 itu sudah mulai dia keringat, kadang dia batuk sudah sesak begitu. Dia mau suka batuk tapi di bawah tenggorokan ini seperti ada lendir yang bertutup begitu, jadi dia mau bernapas saja susah, dia harus atur napasnya. Jadi masing-masing narasumber memiliki gejala yang sedikit berbeda ya. Memang kita tidak bisa pungkiri kalau penyakit penyerta mampu memperberat gejala dari COVID-19 ini. Baik, selanjutnya apa yang terfikirkan atau yang terbesit di benak Bapak dan Ibu saat terkonfirmasi positif COVID-19? Bagi kepala keluarga, lagi pada saat itu saya ada kerjasama dengan teman, dengan saudara saya. Ada barang saat itu posisi kondisi dalam perjalanan, itu yang saya pikirkan kembali. Nah, terlebih tambah lagi saya melihat di TV bahwa seorang pasien COVID ini harus melakukan karantina selama 15 hari. Itu lagi membuat pada saat itu kondisi saya terganggu
saya mulai berpikir 15 hari ini apa yang harus saya lakukan. Sementara saya tidak bekerja, saya hanya pekerjaan saya hanya seorang wira swasta. Nah, itu yang sempat mengganggu. Bila lagi pada saat itu kondisi anak-anak saya salah satunya yang masih kecil. Nah, apa yang akan terjadi jika sesuatu melanda saya? Karena pada waktu itu, pada waktu saya sakit, saya menyaksikan beberapa orang kayak teman gereja, teman kerja saya meninggal akibat COVID. Itu mengganggu. Jadi secara manusia, kalau itu saya sempat drop juga memikirkan hal itu, tapi pada itu saya tidak cerita. Saya hanya menceritakan ke istri saya kalau itu tentang keadaan kami, kondisi keadaan kami, apa yang harus kami lakukan dalam masa-masa karantina ini. Nah, lagi pada saat itu jika sesuatu terjadi, itu membuat saya agak kepikiran. Apalagi pada waktu saya dalam benak saya, wah kalau meninggal COVID ini kita akan dikubur secara tiba-tiba. Nah, itu yang mengganggu saya pada itu juga. Kalau saya pada saat itu terpikir waktu sudah terima hasilnya positif, saya kembali berpikir, aduh bagaimana kasihan saya punya kehidupan nanti. Karena melihat orang yang terpapar COVID ini, ya secara langsung kita lihat orangnya begitu kalau Tuhan panggil ya langsung dikubur. Jadi saya langsung kepikiran, aduh bagaimana nanti dengan kehidupan saya kalau suami saya tidak ada gitu. Anak-anak saya masih kecil-kecil dan anak-anak saya ini masih membutuhkan biaya. Sedangkan saya sendiri sebagai ibu rumah tangga tidak kerja. Jadi bagaimana nanti ke depannya untuk menghidupi ketiga anak saya. Itu yang sempat terpikir di dalam pikiran saya sampai membuat saya itu ada suatu kekhawatiran gitu. Sebagai orang percaya tentunya kita meyakini bahwa Tuhan akan menolong setiap kelemahan kita. Bagaimana sikap iman Bapak dan Ibu untuk menghadapi situasi seperti ini? Saya berdoa, kemudian saya dengarkan lagu-lagu rohani, saya menyanyikan, bukan hanya mendengarkan, saya menyanyikannya di dalam hati, di dalam pikiran saya. Saya memperkatakan iman saya bahwa saya pasti sembuh dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat saya, dan hidup saya yang adalah bukan milik saya harus saya persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya berdoa terus di situ, saya dekati di telinganya, Pak, harus kuat ya, kuat. Bahasa roh, panggil Tuhan Yesus. Hanya itu yang kita andalkan, tidak ada kekuatan lain yang kita andalkan. Hanya Tuhan yang kita andalkan. Saya berkata terus begitu seperti dengan dia begitu. Kemudian sampai jam 12 malam. Jam 12 malam di situ masih lagi semakin lemah saya lihat. Saya raba badannya semakin dingin. Saya bilang Tuhan Yesus tolong, itu terus. Saya berbahasa roh, saya pujian penyembahan. Satu hal yang saya ingat di situ, saya itu dikasih di dalam telinga saya itu pujiannya itu, engkaulah kekuatanku. Itu terus pujian itu yang terngiang di telinga saya, dan itu terus yang saya ucapkan, itu terus yang saya nyanyikan waktu itu. Itu terus saya nyanyikan sampai suami saya lihat dia sudah dia pegang tangan saya, terus saya bicarakan terus dengan dia, harus kuat ya, kuat. Waktu itu dia bilang iya tidur. Saya berpikir begini, aduh besok ini tanggal 1 hari Senin itu ulang tahun suami saya. Di situ lagi saya berjuang. Tuhan Yesus tolong, besok suami saya ini hari ulang tahunnya tanggal 1. Tuhan Yesus tolong dia, Tuhan kasih dia kekuatan untuk dia bisa kuat ini menghadapi ini penyakit ini. Puji Tuhan, sampai hari Senin pagi dia dia masih sadar waktu itu. Dia masih bicara begitu, tapi waktu jam 10 paginya itu saya tanya, tadi malam itu kamu ingat itu apa yang dia bilang? Kenapa saya tadi malam?
Saya katakan, saya bilang semua apa yang dia alami malam itu. Rupanya malam itu dia tidak sadar lagi, dia tidak ingat lagi apa yang terjadi waktu malam. Sampai singkat cerita sampai 5 malam. Karena kalau pagi hari dia enak saja dirasa. Cuma dia tidak bisa tidur. Kalau siang dia tidak bisa tidur. Tapi kalau pagi itu kami bangun doa pujian penyembahan itu dia masih ini. Cuma dia tidak kuat bicara karena di sini dadanya itu sesak gitu. Jadi hanya saya bilang, Pak, nanti saya yang berdoa, nanti Papa yang aminkan ya pujian penyembahan begitu. Ikuti saja dalam hati. Dia bilang iya. Dia sempat bilang iya. Kalau dia masih jernih suaranya dia iya. Tapi kalau dia bilang gitu. Jadi sampai 5 malam kami begitu terus. Dia tidak rasa kalau ada sesuatu apa yang terjadi malam itu. Pada masa karantina, secara manusia sangat mungkin untuk kita menjadi down. Dan di saat itu juga kita ditantang untuk mempraktekkan iman percaya kita. Apa saja yang Bapak dan Ibu lakukan untuk mempraktekkan iman percaya Bapak dan Ibu? Tanggal 31 itu dimana saya mengalami masa drop yang saya sendiri pada itu sudah tidak sadar. Ya, pada saat itu saya pasrah sudah. Saya tidak tahu berbuat apa karena kondisi saya itu sudah sesak napas, dada saya kayak ditekan, batuk yang terus menerus. Nah, pada malam itu saya hanya pasrah. Saya dengar kalau itu istri saya mengatakan, Pak, tiap kali apa yang disampaikan saya doakan atau apa yang saya katakan doa saya ini katakan amin. Ya, saya mengatakan amin, tapi saya katakan amin, tapi saya tidak tahu apakah keluar dari mulut saya atau hanya dalam hati saya. Nah, saya hanya mendengar begitu. Nah, pada malam itu saya hanya serahkan semua kehidupan saya sama Tuhan. Dan saya sudah lemah sekali. Lalu saya hanya berpikir dalam diri saya. Apalagi saya berpikir, saya hanya menunggu kedatangan Tuhan. Saya mendengar apa, saya pasang telinga saya, apa kata Tuhan, apakah dia bilang, ayo pergi, ayo Bapak Tasya, kita berangkat. Saya cuma tunggu itu. Tapi ternyata pada malam itu saya rasakan, bahkan 5 hari berturut-turut, saya hanya mendengar satu kata. Apa kata Roh Kudus yang lakukanlah ini, kamu naikkan pujian penyembahan dan berbahasa roh. Hanya itu saja. Saya mulai menaikkan pujian penyembahan, langsung berbahasa roh. Tanpa saya sadari, saya melakukannya terus menerus pada hari pertama itu. Nanti sekitar jam sudah mau masuk pagi, saya baru sadar. Ternyata sepanjang malam apa yang saya lakukan itu, apa yang saya dituntut oleh Kudus untuk melakukan pujian penyembahan. Jadi pada malam itu, pada sepanjang itu pada paginya saya bangun, saya merasakan ada kekuatan baru yang saya rasakan dalam diri saya. Saya tidak lemas secara manusia. Saya sudah pada malam itu, kalau mungkin istri saya bisa saksikan, dia lihat kondisi saya, dia mengetahui kondisi saya pada malam itu. Saya sudah pasrah. Saya sudah tidak tahu menahan sakit, saya sudah lemas, tapi pikiran Tuhan pagi itu saya bangun, tiba-tiba ada kekuatan baru yang secara manusia saya tidak tahu kekuatan dari mana. Apa yang secara manusia saya tahu ini kekuatan dari Tuhan, saya tahu. Tapi saya bilang kok ini justru yang saya dapat, kekuatan baru terus yang saya dapat. Nah, malam selanjutnya itu terus yang saya lakukan, yang Roh Kudus tuntut saya karena saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai 5 malam saya penyakit sakit yang saya rasakan mulai reda dan hari ke-6 saya pun ada pemulihan, ada kekuatan baru itu memberikan. Jadi kalau jujur saya bilang secara manusia saya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Yang lebih banyak tahu pada malam itu hanya istri saya. 5 hari berturut-turut itu. Karena saya lihat suami saya waktu itu setiap malam itu drop. Saya cuma bilang dalam hati saya, dan saya terus berdoa, Tuhan tolong saya, berikan saya hikmat.
apa yang saya lakukan untuk suami saya ini Tuhan. Tuhan tolong saya dan kuatkan saya Tuhan, mampukan saya untuk saya bisa merawat suami saya, karena di tempat ruang isolasi COVID itu perawat hanya masuk 7 jam untuk mengontrol. Jadi tidak seperti penyakit biasa, dia itu ada tempat ruangannya tersendiri untuk bisa dekat di situ. Tapi kami ini ada di lantai 3 ruang isolasi, sedangkan perawat ada di lantai 2. Mereka fokus di ruang ICU. Nah, mereka itu berpikir kalau di lantai 3 itu tidak terlalu separah bagaimana, masih bisa pasien itu tangani dirinya sendiri begitu, masih kuat lah begitu. Sedangkan saya berpikir suami saya ini semakin lemah. Hanya satu yang saya andalkan, Tuhan Yesus. Itu saja, tidak ada yang lain. Karena saya berpikir juga begini, kalau penyakit lain mungkin keluarga bisa datang besuk kita bisa menceritakan semua ini sudah lega, tapi ini tidak bisa. Keluarga tidak bisa datang untuk lihat kita. Jadi hanya satu yang saya panggil terus, Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan, kasih saya kekuatan, kasih saya hikmat apa yang saya lakukan untuk suami saya ini Tuhan. Nah, di situ Tuhan berbicara bahwa apa yang kamu hadapi saat ini, tidak lama lagi aku akan datang. Persiapkanlah diri kamu, dan saat ini supaya kamu bisa menjadi saksi, kamu bisa menceritakan apa yang kamu alami ini kepada semua orang yang kamu jumpai, supaya mereka juga mempersiapkan diri mereka. Yang pertama adalah merendahkan diri. Itu yang Tuhan tuntut dari kita. Sama saya dengan suami saya. Jadi ada kerendahan hati. Saya bilang terima kasih Tuhan. Itu Roh Kudus tanamkan dalam hati saya, berbicara waktu itu, merendahkan diri. Kemudian saya bisa menjadi saksi bagi menceritakan semua apa yang saya alami ini kepada keluarga saya. Penyakit COVID-19 ini memang sedikit berbeda ya, sehingga pasien harus diisolasi dan tidak bisa dikunjungi oleh keluarga ataupun kerabat. Nah, apa yang dilakukan oleh anak-anak, pasangan, keluarga, ataupun kerabat dari bapak dan ibu untuk menyemangati atau menolong dalam masa karantina? Ya, tadi sudah sebutkan juga, memberikan saya doa, memberikan saya support, walaupun saya tahu persis bahwa istri saya di Batam waktu itu dengan anak-anak begitu rindu untuk bertemu dengan saya, tetapi dikarenakan kita berjauhan kota dan juga saya sedang sakit, mereka mendukung saya dalam doa, walaupun saya tahu bahwa istri saya menangis, berdoa. Saya bilang udah berdoa aja, kalau memang Tuhan izinkan kita ketemu ya kita ketemu lagi, kalau memang Tuhan izinkan kita untuk tidak bertemu ya pasti Tuhan sudah kasih yang terbaik juga buat kalian nanti. Tapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan masih kasih kesempatan, itu semua karena memang kemurahan daripada Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Untuk keluarga saya waktu itu, mama dan papa saya, adik-adik saya yang ada di Kalimantan waktu itu, mereka ada di Kalimantan, mereka terus berdoa. Sampai mereka ceritakan waktu kami sudah keluar dari rumah sakit, dia bilang kalau tengah malam mereka tak bangun, dia berdoa lagi, karena mereka berpikir dia mau datang ke Palu, tidak bisa juga kita bertemu dengan mereka. Jadi saya bilang iya, doa saja, Tuhan tolong kami bisa sembuh, Tuhan kasih kuat kami. Jadi itu saja, walaupun kamu datang ke sini kamu tidak bisa bertemu dengan kami, jadi berdoa saja. Itu saja yang kita andalkan saat ini, itu saja yang menjadi kekuatan kita. Kemudian dari tim pengembalaan, karena kalau drop lagi suami saya itu, saya telepon ibu gembala, saya bilang tante tolong doakan Pak Egi lagi begini. Jadi dia bilang ya taruh di telinganya. Kemudian dari keluarga dari Pak Egi kadang dia telepon pagi-pagi, ayo doa. Jadi saya berterima kasih kepada semua keluarga, anak-anak saya juga, yang mana waktu itu pokoknya setiap saya WA dia, nak kamu kuat berdoa, papa lagi begini. Jadi mereka juga itu berdoa.
Ketiga narasumber sudah menjelaskan bahwa penting sekali peran keluarga ataupun kerabat untuk menyemangati dalam masa karantina. Nah, pertanyaan terakhir, apa yang memotivasi Bapak dan Ibu untuk sembuh dari penyakit ini? Di masa perawatan itu saya berpikir banyak tentang hal-hal yang belum saya lakukan selama hidup, yang mungkin tidak akan pernah kita pikirkan kalau kita tidak mengalami kejadian yang seperti saya alami dalam hal ini, between life or death situation. Jadi saya ingat bahwa banyak hal yang masih ingin saya kerjakan dan belum kesampaian. Saya masih punya anak-anak yang masih kecil ya, waktu itu Summer umur 4 tahun 3 bulan, kalau nggak salah 4 bulan, dan Autumn masih 2 tahun dan 3 bulan. Jadi saya pengen melihat mereka tumbuh besar, dewasa, dan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan masih kasih kesempatan buat saya untuk melihat mereka tumbuh ke depannya. Itu bukan karena kemampuan saya, bukan karena keinginan saya, tapi karena memang ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Ini semua yang memotivasi saya untuk sembuh. Saya ingin melanjutkan studi saya ke luar negeri. Waktu itu saya pulang tanggal 21 kalau nggak salah Desember. Padahal tanggal 21 Desember itu adalah jadwal rencana kami hendak terbang ke Inggris dan kemudian lanjut ke London, mendaratnya di London, kemudian lanjut ke Birmingham. Dikarenakan saya sedang dan akan kuliah di Birmingham di program Master of Trauma Science. Saya dapat beasiswa dari LPDP. Tetapi karena saya sedang sakit pada waktu itu, jadi saya belum tahu kapan bisa berangkat. Jadi saya bilang sama istri saya, berdoa saja, kalau memang Tuhan izinkan kita pasti berangkat. Dan kalau kita berangkat, kita tiba di Inggris, berdoa bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang terbaik. Hingga hari ini, di awal Maret 2021, saya masih hidup. Semua hanya karena kemurahan Tuhan saja. Saya bilang sama istri saya, resolusi tahun 2021 saya itu cuma tiga kata: bersyukur, bersyukur, bersyukur. Jadi saya bersyukur saya masih ada, saya bersyukur masih bisa membagikan kesaksian buat rekan-rekan dewasa muda, buat siapapun yang bisa melihat video ini. Saya bersyukur masih ada buat keluarga kecil saya, buat keluarga besar saya, maupun siapa saja manusia atau ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini saat ini, yang mungkin kedepannya akan berinteraksi ataupun mengalami berkat dari saya. Itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena Tuhan yang sudah menyediakan kita semua untuk menjadi saluran berkat. Setelah mengalami beberapa hari masa karantina, pada itu saya kalau sakit itu saya merasakan saya harus kuat. Apalagi pada itu saya dikelilingi oleh para perawat, mereka memotivasi saya, Pak, saya senyum, kuat, semangat. Itu terus ya, tiap kali mereka masuk, semangat. Nah, waktu itu saya tiba-tiba saya teringat ayat nats saya pada waktu tahun baru itu di Korintus. Jujur, pada saya menerima ayat itu, saya sempat menolak. Kenapa saya sempat menolak? Ini berbicara tentang firman yang dikatakan kepada saya, berbicara tentang kasih. Itu di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya ditegur. Saya sebagai itu, saya menerima firman ini, saya menolak. Saya bilang, kenapa firman ini saya dapat? Dia berbicara mengenai kasih. Saya koreksi terus. Nah, pada saat saya menolak sakit itu, saya katakan, Tuhan, saya mau sembuh. Saya mau sembuh, dan juga dekat firman yang saya dapat ini, apa yang Tuhan kasih saya kesembuhan, Tuhan mau saya mengurus kembali kasih saya. Jujur secara manusia, saya kadang juga melakukan hal-hal yang tidak bagi mata Tuhan, tapi istri, anak saya, atau orang sekeliling saya. Itu kenapa Tuhan masih memberikan saya kesempatan
saya harus memulai tentang kasih saya. Ya memang kami sebagai suami istri kadang ya sama-sama ke gereja, sama-sama pelayanan, tapi kasih saya masih bermasalah. Jadi puji nama Tuhan, saya diingatkan kembali, dan ini juga memotivasi saya terkait motivasi saya untuk akan kesembuhan saya, dimana juga saya teringat sama anak saya. Ini memotivasi saya untuk sembuh. Nah, tapi dari semuanya ini saya mau dikoreksi lagi. Ya, Tuhan ini pemulihan terhadap diri saya terkait firman yang juga diberikan ini juga memotivasi untuk saya bisa sembuh. Tuhan, kami pulang ke rumah kami pada hari ke-15. Saya sebelum kami pulang, saya berdoa dengan suami saya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah kasih kesembuhan. Kami akan menjalani pemulihan di rumah lagi. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami. Nah, kalau kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan, berarti Tuhan masih mau pakai lagi. Saya bilang sama suami saya, Tuhan masih mau pakai lagi kita dalam pelayanan kita. Kita mau jadi berkat, bahkan kita menyaksikan ini apa yang kita alami ini kepada orang-orang. Seperti Tuhan sampaikan begitu ke saya bahwa supaya kami bisa menceritakan apa yang kami alami ini kepada orang-orang, karena biasanya orang-orang itu dalam mengalami terpapar COVID ini, yaitu salah satunya lari ke meninggal begitu. Tapi di mana Tuhan bawa kami untuk dalam antara hidup dan mati begitu. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sudah memberikan kesaksian bagaimana berjuang melawan COVID-19 ini. Puji nama Tuhan. Selaku koordinator daripada Persekutuan Dewasa Muda GPPS Jemaat Palu, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan dari Bapak Dr. Habibie Tobing, spesialis ortopedi dan konsultan bedah tulang, beserta istri yang terkasih yang sebagai host atau moderator pada saat malam hari ini, yaitu Ibu Dr. Melisa Tobing. Kami mengucapkan terima kasih buat pelayanannya, luar biasa. Walaupun tengah-tengah lagi menjalani masa studi di Birmingham, masih juga bersedia untuk terus melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati dan membuat berhasil akan studi yang ditempuh pada saat ini, keluarga juga dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Lalu Pak Jo, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Fritz Potuda beserta Ibu Marijan yang kesaksiannya memberkati kita sekalian. Saya percaya semua rekan-rekan Dewasa Muda malam hari ini diberkati melalui kesaksian-kesaksian yang ada. Dan kami berdoa Tuhan terus memulihkan kesehatan dan menyempurnakan kesehatan daripada Bapak Fritz Potuda sekeluarga, dan terus memakai sesuai apa yang disampaikan tadi dalam kesaksiannya, memakai Bapak dan keluarga untuk terus menjadi alat kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Mari rekan-rekan Dewasa Muda, kita akhiri Persekutuan Dewasa Muda malam hari ini, kita akhiri dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin jalannya Persekutuan Dewasa Muda pada saat malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan, kami boleh mengenal akan isi hati-Mu, kami juga boleh diberkati melalui materi dan kesaksian yang sudah kami dengar pada saat malam hari ini, yang membuat hidup kami bisa lebih bijaksana menghadapi situasi pandemi COVID-19 pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau terus melindungi kami, dan kami tahu juga Tuhan Kau merindukan kami untuk terus bekerja sama dengan Engkau dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, untuk kami terus mengikuti prokes yang ada, dan kami terus bekerja sama dengan Engkau sehingga hidup kami boleh tetap sehat. Dengan tubuh yang sehat, hidup kami terus untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang baik. Berkati semua rekan-rekan Dewasa Muda, dimanapun berada saat ini Tuhan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, ekonomi Tuhan, Engkau adalah sumber jawaban. Dan kami percaya Tuhan Kau akan sanggup melimpahkan berkat kesehatan, berkat finansial kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati keluarga daripada Bapak Dr. Habibie Tobing, juga keluarga daripada Bapak Fritz Potuda Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, dimanapun berada nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami mengakhiri persekutuan Dewasa Muda malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada menyertai kita sekalian, membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan, dan terus memproteksi kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.